Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Alhamdulillah hari ini kita dapat dipertemukan kembali meskipun melalui media online. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sobahul khair, sobahun nur. Good morning student. Apa jawabnya? Good morning teacher. How are you today? Jawabnya I am fine. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran fikih. Tapi sebelum kita mulai mata pelajaran fikih, alangkah lebih barokahnya kita membuka pelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Finish. Selesai. Oke, setelah kita berdoa, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat diterima dan dimengerti. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, selanjutnya kita akan belajar mata pelajaran fikih, yaitu dengan judul anggota badan yang wajib dibasuh dalam kita berwudu ada 6. Oke. Kemarin di semester 2 kelas 1 sudah kita bahas tentang wudu. Akan tetapi sekarang Ibu akan lebih detail, lebih rinci lagi menjelaskan tentang anggota badan yang wajib dibasuh dalam berwudu ada 6, yaitu yang pertama ada muka seutuhnya. Tapi sebelum kita membahas satu persatu anggota badan yang wajib kita basuh, yang pertama yang perlu kalian ketahui yaitu Al-Quran ataupun firman Allah yang menjelaskan tentang kewajiban berwudu, yaitu yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku. Ingat, basuhlah mukamu dan tanganmu. Ingat, ini tangannya sampai siku. Kemudian sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai dengan mata kaki. Oke, baik anak-anakku yang solehah, itu terdapat dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6. Ini merupakan firman Allah yang menjelaskan tentang anggota wudu yang wajib kita basuh. Oke, yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang anggota yang pertama yang wajib dibasuh, yaitu ada muka. Ada muka seutuhnya. Ini muka yang wajib dibasuh, termasuk di dalamnya ada kita harus berkumur-kumur, yaitu berkumur-kumur hidung dan mulut. Oke, memasukkan air di bagian hidung dan mulut, karena hidung dan mulut termasuk ke dalam muka. Oke, sebagaimana yang sudah Ibu bacakan tadi dalam Quran surah Al-Maidah, yaitu maka basuhlah mukamu. Oke, yang selanjutnya yaitu yang kedua mencuci kedua tangan. Oke, ini kedua tangan sampai dengan siku. Itu jelas juga dalam surah Al-Maidah diterangkan tentang kewajiban berwudu
yaitu berwudu dari tangan sampai siku. Oke, sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan beliau mencuci tangannya hingga berlanjut ke bagian lengan atau bagian siku. Yang ketiga yaitu mengusap seluruh bagian kepala. Ingat, yang ketiga mengusap seluruh bagian kepala dan kedua telinga. Ingat, seluruh ini bagian kepala dan kedua telinga karena Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang selanjutnya yaitu mencuci kaki. Mencuci kaki beserta kedua mata kaki. Oke, sebagaimana yang dijelaskan yaitu kata-kata ilah ke berarti ma'a dengan hal itu karena dalam hadis dijelaskan tentang sifat wudu. Semuanya menunjukkan bahwa kedua mata kaki dan bagian-bagian yang harus dicuci. Ilah ke yang berarti ke yang dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 6 yaitu ilah yang berarti ke, kemudian ma'a berarti dengan. Kita mencuci mata kaki sampai dengan mata kaki kedua-duanya harus dicuci. Dan yang terakhir yaitu yang kelima yaitu tertib, yaitu kita harus berwudu sesuai dengan yang dianjurkan ataupun yang disyariatkan oleh ajaran Islam, yaitu terlebih dahulu kita harus mencuci muka, kemudian tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala sampai telinga, kemudian yang terakhir yaitu mencuci kaki. Itu merupakan yang dinamakan dengan tertib sesuai dengan aturan. Oke, yang terakhir yaitu berturut-turut. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, dalam kita berwudu hendaklah mencuci semua anggota wudu secara berurutan, sama halnya dengan tertib. Misalnya ketika kita berwudu, maka kita harus berturut-turut. Ketika mencuci muka sebanyak 3 kali, maka kita harus mencucinya sebanyak 3 kali. Jangan muka 2 kali, tangan 2 kali, kemudian kembali lagi ke muka. Maka di sini kita diwajibkan ataupun diharuskan untuk berwudu secara berturut-turut. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, hari ini kita sudah membahas tentang anggota badan ataupun anggota wudu yang wajib yang wajib kita basuh. Ada juga yang lain-lainnya, anggota wudu yang sunnah seperti tangan. Oke, anak-anakku yang soleh dan soleha, ini biar lebih jelasnya lagi, yaitu anggota wudu yang wajib. Ketika kita tidak mencuci ataupun membasuh salah satu dari anggota wudu yang wajib itu, maka wudu kita tidak sah. Beda lagi halnya dengan anggota wudu yang sunnah. Ketika kita tidak mencuci tangan, maka wudu kita tetap sah karena tidak wajib. Ketika kita tidak meninggalkan ataupun tidak melakukan hal yang sunnah, maka kita tidak mendapatkan dosa. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, mungkin cukup sampai di sini materi tentang anggota badan yang wajib dibasuh ketika berwudu. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, marilah kita
tutup pembelajaran kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrohmanirrohim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.